sumber dari KPU Kabupaten Manaus atau Ketua KPU Kabupaten Manaus. Kita sudah mengetahui pilkada serentak tahun 2020 sangat jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pandemi COVID-19 akan menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan kontestan politik di 270 daerah. Yang menjadi pertanyaan kepada Bapak Ketua KPU, apakah keputusan pemerintah yang telah menunjukkan ataupun tetap melanjutkan pilkada dapat digelar di tengah pandemi COVID-19 sudah tepat? Yang kedua, seberapa pentingnya pilkada digelar dalam situasi seperti ini? Yang ketiga, apa perbedaan yang signifikan antara pilkada tahun 2020 dengan pilkada sebelumnya? Kami persilakan kepada Ketua KPU untuk menanggapi dan memberikan penjelasan singkat dan padat. Ya, baik, terima kasih saudara moderator. Terkait dengan apakah keputusan pemerintah sudah tepat terkait dengan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa memang keputusan ini sebenarnya domain dari pemerintah untuk menjawab. Tapi yang pasti dari sisi KPU kita melihat bahwa ini memang sangat dilematis. Karena apa? Semua masukan dari masyarakat ini tentunya kan harus kita dengarkan bersama. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga banyak misalnya desakan dari masyarakat untuk meminta ditunda. Kemudian apa yang menjadi dasar dari pemerintah, DPR dan penyelenggara untuk tetap melaksanakan pilkada? Mungkin masing-masing pihak tentu punya argumentasi yang di pihak masing-masing. Tapi dalam hal ini sebagai warga negara yang baik, tentunya ketika sebuah keputusan sudah diambil oleh pihak yang berwenang, tentu kita harus patuh terhadap keputusan tersebut. Karena itu juga untuk kemaslahatan kita bersama dan kebaikan kita bersama. Ini terkait dengan tepat atau tidak itu tergantung dari persepsi mungkin masyarakat. Tapi yang pasti KPU harus patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Dan kemudian selanjutnya, pentingkah pilkada ini dilaksanakan hari ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara dalam konteks ini, tentu kalau pilkada 2020 ini tidak kita laksanakan, berarti ada semacam bukan kegagalan demokrasi atau kemunduran demokrasi. Karena memang ini situasi pandemi, banyak aspek memang yang kita lihat. Dalam hal ini, kenapa kalau seandainya tidak kita laksanakan, tentunya masa jabatan dari beberapa kepala daerah di 270 daerah ini tentu nanti akan ada berbagai macam hal yang menghambat, misalnya akan ada PJS, PLT, pejabat dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, apakah di setiap daerah nanti ini dengan posisi PLT atau PJS itu bisa mengambil kebijakan, misalnya terkait dengan fokus saja dulu terkait dengan masalah pandemi ini. Apakah memang kendali dengan posisi PJ ini bisa ditelurkan sebuah keputusan yang diterima oleh masyarakat? Tentu mungkin dalam hal ini ada beberapa pertimbangan kenapa memang harus kita laksanakan pilkada yang barangkali menurut porsi pemerintah dan DPR ini penting untuk dilaksanakan.
Kemudian terakhir, itu sudah sangat jelas dan terasa bagi kita bagaimana suasana kebatinan pilkada yang sebelumnya dengan pilkada yang tahun 2020 ini yang dilaksanakan oleh teman-teman. Mereka berseteru dengan situasi. Tidak barangkali mereka tidak pahami mereka sudah terpapar. Sudah sangat barangkali pimpinan kita sendiri tidak terasa sudah terpapar di KPU RI. Ketua kita ada Pak Ibu Epi, ada Pak Pramono. Mungkin teman-teman kita di layang lain provinsi Sulawesi dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak mereka inginkan dan tidak kita inginkan. Sama hal tadi sama yang disampaikan oleh Pak Ketua ini tadi. Dalam konteks ini, apakah yang kita lindungi itu hanya penyelenggara pemilu saja? Mungkin dalam konteks ini disinilah perlunya koordinasi. Di setiap tahapan itu bagaimana misalnya SOP yang dilaksanakan di setiap tahapan ini baik penyelenggara, pemerintah dan kita semua itu ada suatu pegangan yang pasti. Kalau mungkin dari sisi penyelenggara Pak Dok, ini memang SOP kita hanya di internal kita. Kalau untuk mungkin peserta pemilihnya misalnya atau mungkin pemegang hak pilihnya, ini mungkin dari sisi pemerintah. Maka dalam konteks ini perlu ada koordinasi supaya sama-sama nyaman, penyelenggaranya nyaman, pengguna hak pilih nyaman, peserta pemilih nyaman. Maka dalam konteks ini saya sangat setuju ada SOP yang mungkin harus kita sepakati bersama supaya berjalan dengan baik. Kalau penyelenggaranya baik nanti, misalnya pilkada ini terus dilaksanakan, penyelenggaranya baik, bagaimana dengan pegang hak pilih? Apakah nanti kita lakukan misalnya pemilihan ini tidak melalui TPS, kita melakukan pemilihan secara elektronik? Tapi kalau dari sisi Undang-Undang Nomor 6 ini tahun 2020 ini kita tidak melaksanakan itu, tetap mendatangi TPS. Jadi perlu aturan yang sangat jelas untuk dipegang bersama. Itu sekali lagi itu memang patuhi protokol kesehatan. Kita maknanya, kita artikan, kita sosialisasikan. Apa protokol kesehatan yang dimaksud? Misalnya dari sisi masyarakat ada 3M, dari sisi pemerintah ada 3T. Nah, dalam konteks ini misalnya harus saling kita sampaikan, pesannya masuk seperti yang sampaikan oleh Dok tadi, disosialisasikan. Tuh kalau pesannya tidak masuk, mungkin ini tidak terlaksana dengan baik. Barangkali itu memang sangat berbeda Pak Moderator pilkada yang sebelumnya dengan ini. Mudah-mudahan sekali terakhir kita berdoa bahwa teman-teman kita yang melakukan pilkada itu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan pilkada dapat berjalan sukses kalau memang nanti dilaksanakan. Sekali lagi yang terakhir, posisi kita mungkin KPU itu memberikan supporting. Kalau ternyata nanti pimpinan kita di sana menyepakati atau mungkin pemerintah berminati pilkada tetap dilanjutkan, oke, kita berpedoman kepada aturan yang sudah ditetapkan hari ini. Ya, karena itu berlangsung. Satu lagi gitu, Pak. Ini kan takutnya kita kan dalam hal pelaksanaan pemilu kada di situasi kondisi penularan COVID-19 ini, ya strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu bagaimana menurut Ketua supaya kawan-kawan KPU dalam hal pelaksanaan pilkada ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih di daerah masing-masing, karena kita khawatir untuk pemilu kali ini partisipasi itu rendah ketika kekhawatiran masyarakat atas penularan COVID-19. Selanjutnya juga, dan kenapa perlu pemilu berikutnya dibuat regulasi pemilih berbasis elektronik. Terkait dengan partisipasi pemilu untuk meningkatkan ini, ada kaitan dengan pertanyaan tadi, perbedaan pilkada 2020 dengan yang sebelumnya. Apa yang harus dilaksanakan untuk hari ini? Sama hal dengan yang kita lakukan saat ini. Kegiatan kita itu banyak melalui daring, melalui media sosial dan lain sebagainya. Karena memang kita dibatasi, sekali lagi tadi itu protokol kesehatan itu harus kita perhatikan. Boleh nggak kita melaksanakan misalnya penyelenggara pertemuan seperti sebelumnya, itu kita datangi sekolah, kita kumpulin masyarakat, kita sampaikan bahwa pemilu misalnya dilaksanakan hari ini, tempatnya di sini dan sebagainya. Boleh nggak kita laksanakan hari ini? Tentunya tidak. Kita sudah diikat
oleh sebuah aturan yang berbeda dengan sebelumnya. Maka apa upaya? Karena kita khawatir partisipasi pemilu ini nanti rendah, kita tingkatkan melalui media sosial yang ada. Misalnya melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Itu lebih gencar kita sampaikan melalui teman-teman penyelenggara pemilu di bawah barangkali. Bahwa kemudian tadi satu lagi itu perlu nggak dilaksanakan pemilihan itu secara elektronik. Itu mungkin pembahasan yang perlu dilakukan kajian lebih dalam. Karena memang hari ini saya lihat pimpinan kita di berbagai sektor di Jakarta, berbagai elemen masyarakat juga sudah mencoba berdiskusi terkait dengan ini. Ya mudah-mudahan regulasi ini kalau nanti ini yang lebih baik dan bermanfaat, itu sah-sah saja kalau memang sudah ada regulasi yang akan ditetapkan terkait dengan pemulihan secara elektronik. Kalau kita sih posisinya siap saja untuk melaksanakan. Tinggal nanti kalau ini dilaksanakan pemilihan secara elektronik, tentu kapasitas kita atau sumber daya manusia kita harus lebih kita tingkatkan supaya ini kualitasnya lebih baik. Barangkali demikian Pak Moderator. Terima kasih Bu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pandangan pihak pengawas tentang pelaksanaan peserta melaksanakan pandemi? Apakah ada salah satu perlu penegasan aturan khusus atau sanksi terhadap peserta pemilu dan penyelenggara yang melanggar protokol? Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebagai closing statement acara kita di FGD ini. Begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan adanya COVID-19 ini, Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran terkait dengan Pokja, pembentukan Pokja, di mana anggotanya itu terdiri dari KPU, Satpol PP, TNI Polri, Kejaksaan, dan Satgas COVID-19 pada masing-masing tingkatan. Jadi maksudnya di sini dengan hadirnya ESE ini, salah satu tindakan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu seperti yang saya jelaskan tadi, ketika misalnya peserta kampanye berhubung ini masuk tahapan kampanye, ketika melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengindahkan apa yang telah dilarang, itu nanti kita menyurati panitianya, kita tunggu dalam 1 jam. Ketika tidak ada respon, itu nanti dibubarkan acara. Itulah mungkin salah satu produk tegas yang bisa dieksekusi di lapangan. Jadi teknisnya ini nanti ketua sebagai ketua Bawaslu sebagai ketua Pokja nanti berkoordinasi dengan jajaran instansi yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kata lain, semua instansi yang tergabung dalam Pokja ini bertanggung jawab untuk keselamatan peserta pemilu untuk mengindahkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh KPU. Kan begitu. Kita kan istilahnya melaksanakan tahapan KPU. Apa yang menjadi tahapan KPU kita awasi. Jadi menurut saya salah satu bentuk tegasnya adalah yang saya katakan tadi, bisa dibubarkan acaranya. Mungkin itu saja dari saya Pak Moderator, kurang dan jangan saya mohon maaf. Saya sudah dengan bilai, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para hadirin peserta dan narasumber yang kami hormati. Dari masing-masing narasumber sudah menjawab pertanyaan yang kita sampaikan, bahwasanya tetap dalam konsisten tema kita pada kesempatan ini. Melihat waktu kita jam 11.34 atau tengah 12, maka dengan kondisi ini juga kita beri satu sisi, yaitu pertanyaan dari peserta ataupun dari peserta kita. Jadi pada kesempatan ini untuk 2 orang saja penanya kepada narasumber kita, kami persilakan
Selanjutnya kita masuk kepada sesi ketiga, yaitu penutupan dan kesimpulan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasannya dari penjelasan beberapa narasumber kita pada kali ini, yang pertama kali kita laksanakan yaitu pelaksanaan UGD memandang kondisi masa depan pesta demokrasi di saat penyebaran virus corona ataupun virus COVID-19 pada kesempatan ini. Dari penjelasan ataupun dari tanggapan para narasumber kita, bahwasanya kami sebagai pembawa acara ataupun moderator dapat menyimpulkan bahwasanya kondisi pandemi akan menjadi warna baru dalam proses kontestan politik tingkat daerah. Kunci utama pelaksanaan disiplin protokol kesehatan akan menjadi aktor utama dalam beberapa tahapan penting, misalnya baik di tahapan kampanye dan pemungutan suara. Kekuatan disiplin ini akan menjadi penting sebagai indikasi kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang tidak menyumbang penyebaran COVID-19. Saya pikir baik dari penegasan undang-undang ataupun aturan sudah jelas disampaikan, namun tetap pada kesimpulan yaitu semuanya wajib mematuhi protokol kesehatan, baik dia dari pihak penyelenggara pemilu dan juga masyarakat sebagai hak pengguna hak suara. Perlu diperhatikan seluruh protokol kesehatan sesuai dengan SOP. Demikian sebagai kesimpulan yang dapat kami rangkum pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengundurkan diri dari hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. COVID-19 no, sehat yes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, laksanakan yes. Wassalam. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat sesuai yang kita inginkan, dan ini juga bisa menjadi satu catatan bagi kita dan membuat sejarah untuk menilai perkembangan COVID-19 di pada saat pelaksanaan pemilu kada serentak. Demikian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari 3 materi ini sangat baik, semuanya berpedoman kepada jaminan pelaksanaan protokol kesehatan, maka dapatlah terlaksana pemilu serentak dengan baik. Bapak Ibu peserta FGD yang kami hormati, pada kesempatan ini untuk sesi pertama dalam hal penyampaian pendapat ataupun penyampaian tema dan latar belakang jadi kita sudah selesai. Lanjut kita kepada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Masing-masing narasumber diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pembawa acara, yang hal ini kita tidak lari dari tema kita, tetap kita pada posisi tema menata masa depan pesta demokrasi di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Pertanyaan yang pertama tetap kami tujukan kepada Bapak Ketua ID Kabupaten Panganlawas, yang tadi sebenarnya sudah dipaparkan bagaimana kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih menuju tren peningkatan, sehingga sampai dengan saat ini belum ada yang dapat memastikan kapan berakhir pandemi COVID-19. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana pandangan Ketua ID terkait pandemi COVID-19 secara global? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bagaimana kondisi COVID-19 di Panganlawas sendiri? Kami persilakan kepada Bapak Ketua ID untuk memberikan jawaban atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya tadi ada 2, bagaimana secara global, kemudian bagaimana di Panganlawas.
kita baik-baik saja, baik-baik saja. Kenapa baik-baik saja? Karena datanya baik-baik saja datanya itu gitu. Nah, harusnya kita tidak memakai data yang baik-baik saja, tapi kita pakai data yang otentik. Bagaimana caranya? Harus dikerjakan sesuai dengan seperti kata prosedur SPO gitu. SPO-nya yang mana gitu? Semua mengatakan SPO. Nah, kalau yang saya ketahui itu misalnya di masa ada kejadian luar biasa ataupun pandemi ataupun KLB itu KLB apa itu KLB? Kalau ada peningkatan kasus dari bulan lalu ke bulan ini terhadap bulan ada peningkatan kasus bulan ini terhadap bulan yang lalu, misalnya sebelumnya nggak ada kasus tiba-tiba sekarang ada, nah itu namanya sudah kejadian luar biasa. Nah, ada SOP-nya di kejadian luar biasa ini, contohnya harus ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Apakah ini sudah dijalankan? Mungkin nanti kita tanya yang bertanggung jawab untuk ini. Saya kira di sini tidak ada pula ya dari Satgas Covid. Harusnya tadi kita undang supaya bisa menjelaskan keadaan. Tapi yang saya lihat dari apa namanya web ya. Kalau saya lihat yang dari pusat update yang terakhir sudah tanggal 28. Sumatera Utara juga begitu. Tapi yang Padang Lawas saya lihat 22 September. Nah, jadi apakah ini sudah update? Mungkin ini yang harus diperbaiki dulu. Untung kita tahun ini tidak ikut pilkada. Andai kata tahun ini kita ikut pilkada, maka rekomendasi dari ini akan ditunda untuk Padang Lawas. Tapi karena kita tidak ikut, kita hanya supporter, ya begitulah ini untuk Padang Lawasnya. Kemudian ada peningkatan suspek di daerah kita ini karena ada program dari dinas provinsi, programnya Pak Gubernur. Kita punya target-target untuk dilaksanakan swab. Jadi PALAS itu sekitar dilaksanakan tanggal 21 sampai 26 September. PALAS satu hari dapat target 35 orang. Dan itu sudah dilaksanakan kemarin dengan baik oleh petugas-petugas dinas kesehatan. Kemudian kebetulan saya bertugas di rumah sakit. Di rumah sakit itu juga sudah diadakan karena ada satu dulu kemarin yang suspek dan kontak dengan Mandailing. Kemudian setelah di swab positif, lalu di tracing. Nah, tracingnya di rumah sakit itu kita bikin dibikin oleh pimpinan seluruh petugas direpit. Maksudnya di rapid antibody test ya, karena rapid ini ada juga rapid yang untuk yang untuk PCR, tapi yang ini yang rapid antibody test yang ambil darah kemudian ditaruh ke ada kasetnya, nanti keluar hasilnya seperti begitu. Nah, nampaklah ada peningkatan yang signifikan jadi suspek tidak bergejala. Nah, kalau kita ikut protokol kesehatannya bagaimana? Ia diisolasi mandiri dan dilaksanakan swab, dan itu sudah dilaksanakan kalau untuk di tingkat rumah sakit. Yang menjadi pertanyaan itu kan masih lagi petugas kesehatan, masyarakatnya bagaimana? Nah, ini kan data yang ini kan kita belum ada. Harusnya ini nanti yang kita pertanyakan ke Satgas itu bagaimana sebenarnya kondisi Padang Lawas. Nah, kalau ketua ini itu kan cuma hanya memberi masukan, kemudian menyemangati, kemudian kalau ada sedikit misalnya yang terlupa mengingatkan, hanya itu tugasnya, memberi rekomendasi. Nah, jadi kalau dikatakan secara keyakinan ya, bukan secara data ini, secara fakta, kita ini sebenarnya aman waspada. Artinya aman itu karena belum nampak gejalanya, waspada karena tidak tertutup kemungkinan akan meledak kasus. Saya di grup sudah saya katakan tuh ada beberapa kecamatan yang akan ini. Kalau diperhatikan juga kemarin grup saya sampaikan itu bahwa
Setiap yang saya sampaikan warning itu terjadi. Saya tidak tahu dilaksanakan apa tidak, tapi yang jelas sudah disampaikan. Nah ini pun mungkin mudah-mudahan tidak terjadi untuk yang sekali ini. Jadi data itu perlu. Bagaimana orang bisa membantu kita kalau data tidak ini? Nah itu saya sebenarnya di luar konteks kita pada hari ini. Tapi pada intinya, andai kata Padang Lawas harus ikut pilkada, maka anjuran saya sebagai ketua ini kita tunda. Ya, berarti dari ketua ID sendiri, dari ID sendiri Kabupaten Padang Lawas menilai seandainya kita nanti melaksanakan pilkada serentak pada tahun berikutnya ataupun periode berikutnya, apakah layak menurut pandangan ketua ID ini bisa dilaksanakan Kabupaten Lawas dengan kondisi seperti ini penanganannya? Kalau pada masa berikutnya itu belum kita bisa jawab sekarang. Kenapa? Karena situasi ini andai kata kita kompak seluruh dunia 21 hari selesai. Ada namanya herd immunity, artinya kalau semakin banyak yang kebal terhadap terhadap infeksi ini, maka akan semakin habis kumannya itu, gitu, virusnya itu. Nanti mungkin bisa di browsing herd immunity. Nah, jadi itulah makanya timbul pemikiran beberapa negara membuat vaksinasi. Jadi kalau sudah semua kebal kan nanti menurun. Kalau seluruh belahan dunia udah menurun, tentunya Indonesia pun kan yang kuat daya tahan tubuhnya bertahan hidup, yang tidak kuat akan meninggal. Maka nanti untuk memantaunya lihat aja perliburan. Nah, jadi kemudian untuk menilai apakah masyarakat ini bisa kita kan syarat untuk bisa protokol kesehatan itu harus disiplin. Saya sudah coba mengetes dengan penelitian ecek-ecek. Saya berdiri di depan rumah saya, kebetulan depan rumah itu bukan jalur wajib lalu kawasan tertib lalu lintas, tapi dia jalan lintas negara gitu kan. Nah, saya berdiri sekitar setengah jam di pagi hari. Saya melihat yang naik sepeda motor. Berapa banyakkah yang memakai masker dan tidak pakai masker? Itu saja dulu penilaian disiplin itu kan. Nah ternyata mungkin kalau ada 20 kendaraan baru satu yang pakai masker. Itu pun mungkin yang dari pasar habis razia. Nah, jadi coba kita berpikir apakah sudah disiplin. Nah, bagaimana pula kalau misalnya saat ini ada kampanye, kita suruh pakai masker sementara harus jerit-jerit. Memakai masker ini bukan enak, sesak nafas. Kenapa kalau kita pikirkan lagi, artinya kita kan menghirup kembali karbon dioksida kita. Tapi kan harus harus menjaga saudara lain. Saya sejak bulan Maret menganggap diri saya OTG, maka saya tetap pakai masker setiap berjumpa dimanapun di luar rumah. Kalau di rumah jarak antara saya dan orang di luar itu ada sekitar 8-10 meter, jadi nggak akan kena walaupun saya tidak pakai masker. Tapi tetap saya sejak bulan 3 ada 2 kasus pertama di rumah sakit Siburuan, itu saya sudah mencoba belajar disiplin. Apakah dokter sudah disiplin? Tidak juga. Artinya makannya belum bisa yang sesuai pola hidup bersih sehat. Karena masih makan berdasarkan kemauan bukan kebutuhan, gitu. Itu masih salah. Jadi itu protokol kesehatan itu dulu ditentukan sama orang KPU yang dimana yang kita kerjakan. Baru bisa kita jawab apakah sudah bisa nanti itu tahun 2024 gitu. Tapi saya yakin bisa. Ya. Untuk membuktikan keyakinan itu, buat beberapa terima kasih. Satu lagi Pak Dok, kita kan melihat kondisi sosialisasi dari penanganan COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas. Kondisi saat ini apakah memang dari satu pandangan sisi ya positif dan negatifnya itu tergantung Pak Dokter menilainya. Tapi apakah memang
layak di Kabupaten Paranawas ini penegasan pemakaian protokol kesehatan itu dengan situasi sosialisasi dilaksanakan oleh pihak Satgas ataupun pihak yang terkait itu sudah layak. Jadi ada satu menjawab ini, ada satu hal yang menarik bagi saya. Saya ada baca tulisan salah seorang insan pers lah. Kemudian pernah dia tanya saya, bagaimana cara sosialisasinya? Saya bilang, gunakan seluruh kekuatan, artinya seluruh kita ini punya peran masing-masing. Yang petugas kesehatan kampanyekan itu protokol kesehatan. Yang pers silakan, yang OKP silakan, yang Satgas silakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian di bawah tulisan itu kemudian ada juga yang menyatakan waktu dia mewawancarai anggota atau apa Satgas, saya lupa, dia jawab nampaknya banyak masyarakat yang belum sampai Pak sosialisasinya. Dijawab, masyarakat mana Adinda yang belum katanya begitu. Yang saya baca begitu. Terus saya coba, kalau saya mencari jawaban itu biasanya saya lihat media sosial. Tadi malam atau 2 malam yang lalu saya lihat masih ada kafe namanya itu, tempat ngumpul itu minum kopi, tak ada satupun yang bermasker di situ. Dan dia diupload. Masih ada catatan-catatan, tapi tidak etis dan mungkin tidak sesuai dengan undang kalau saya upload itu. Jadi harusnya kita tahu itulah masyarakat yang itulah contohnya. Atau sekarang ada masyarakat yang mengambil uang ke ATM. Kebetulan ada 2 bisa itu mesin ATM, masih ada yang tidak pakai masker. Nah, mungkin sosialisasinya sudah disampaikan, tetapi pesannya belum sampai. Mungkin itu yang harus sama-sama kita tugas kita. Karena kalau sudah terbiasa nanti, insya Allah nggak kendala ini pesta demokrasi, mau pesta palapas kubur atau pesta perkawinan. Tapi kita lihat sekarang di pesta perkawinan itu berapa orang sih yang pakai masker? Di foto mungkin pejabat-pejabatnya juga melihat itu kan. Saya tidak mengatakan mereka ikut ya, melihat bahwa masih seperti begitu. Tapi kita ini enggan untuk menegur. Rasa segan dan adat itu saya kira sangat tinggi. Mungkin perlulah seluruh aspek dilibatkan, misalnya ulamanya atau bangunnya. Nah, harus jelas ini. Coba kita perhatikan ini, menguji apa tadi, apakah ada peningkatan itu. Kita lihat aja di desa kita nanti umur di atas 50 ada yang meninggal, seberapa besar dengan keluhan sesak napas. Nah, ini ada pertanda walaupun tidak diperiksa kan ada mengarah ke situ, yang karena masyarakat juga sekarang jadi takut kalau begitu ke rumah sakit didobrak COVID gitu. Nah, tadi pagi sebelum berangkat ke rumah sakit ada masyarakat yang datang minta tolong dirawat di praktek, padahal dia sudah ke rumah sakit dan dikatakan reaktif gitu. Nah, jadi saya bilang tidak bisa, karena kalau seandainya kita rawat bapak, maksudnya diobati di sini, pertama melanggar peraturan, kedua artinya klinik harus atau praktik harus ditutup 14 hari karena udah kontak kan begitu. Kasihan masyarakat yang lain. Nah, harusnya berangkat ke rumah sakit akan dirawat sebagai, dan bukan aib ini COVID-19 ini. Ya, kita nggak tahu kita kena masalah aib, bukan karena penyakit kelakuan. Jadi saya kira untuk sementara demikian. Begini dan apakah ada satu strategi atau terobosan yang seharusnya dilaksanakan ini pada lawas, tapi kurang mendapat dukungan dari pihak
bengkak sehingga tim tersebut tidak berjalan yang bisa dijalankan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Padang Lawas. Seperti tadi, di Padang Lawas itu kan termasuk di Satgas COVID. Kemudian kita sudah menyampaikan masukan-masukan di situ, kadang mungkin bahasanya juga terlalu milenial kan, sehingga mungkin susah dicerna. Tapi prinsipnya karena tugas kita itu hanya menyampaikan, wazakir innaka antal muzakir, kan sampaikan, cuma tukang sampaikan ya, gitu. Enggak ada pesan teman saya salah satu majelis itu, enggak tolak terus jangan main nelinggan gitu. Mungkin dari semua itu saja. Kalau itu apakah ada yang tidak didukung dan didukung? Saya yakin didukung semua. Cuma kan mendukung ini juga sesuai caranya masing-masing. Nah, mungkin diskusi-diskusi seperti ini biasanya ditingkatkan. KPU mungkin harus mengundang Satgas COVID, pemerintah gitu kan, yang bisa kita lebih terkadang untuk menyampaikan sesuatu ide itu juga lebih mudah dengan cara berlingkar seperti ini. Kalau dulu istilahnya muzakarah gitu kan. Nah, jadi mungkin lebih baik seperti itu daripada kita formal gitu. Jadi saya kira itu mungkin ke depan perlu kita ajak ini lebih banyak yang turut andil gitu dalam diskusi-diskusi di forum. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Bokir. Selanjutnya kita masuk kepada sesi ketiga, yaitu penutupan dan kesimpulan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya dari penjelasan beberapa narasumber kita pada kali ini, yang pertama kali kita laksanakan yaitu pelaksanaan UGD memandang kondisi masa depan pesta demokrasi di saat penyebaran virus corona ataupun virus COVID-19 pada kesempatan ini. Dari penjelasan ataupun dari tanggapan para narasumber kita, bahwasanya kami sebagai pembawa acara ataupun moderator dapat menyimpulkan bahwasanya kondisi pandemi akan menjadi warna baru dalam proses kontestan politik tingkat daerah. Kunci utama pelaksanaan disiplin protokol kesehatan akan menjadi aktor utama dalam beberapa tahapan penting, misalnya baik di tahapan kampanye dan pemungutan suara. Kekuatan disiplin ini akan menjadi penting sebagai indikasi kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang tidak menyumbang penyebaran COVID-19. Saya pikir baik dari penegasan undang-undang ataupun aturan sudah jelas disampaikan, namun tetap pada kesimpulan yaitu semuanya wajib mematuhi protokol kesehatan, baik dia dari pihak penyelenggara pemilu dan juga masyarakat sebagai hak pengguna hak suara. Perlu diperhatikan seluruh protokol kesehatan sesuai dengan SOP. Demikian sebagai kesimpulan yang dapat kami rangkum pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengundurkan diri dari hadapan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. COVID-19 no, sehat yes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, laksanakan